Selamat berjumpa kembali di acara Devotion ICC. Shalom, salam sejahtera buat saudara semua. Saya berdoa, saudara dimanapun saat ini berada dalam keadaan yang baik, terpelihara di dalam kasih Kristus. Saudara, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan atau perenungan dan sedikit pertanyaan. Saudara, apa yang saudara rasakan ketika saudara memulai atau masuk ke dalam sesuatu hal yang baru? Misalnya, pekerjaan yang baru, usaha yang baru dimulai, atau bisnis, atau bahkan mungkin saudara ada yang baru masuk di dalam kehidupan pernikahan. Saya percaya pasti rasanya senang, bahagia, semangat, antusias, dan lain sebagainya yang sifatnya positif. Saya percaya ketika kita mulai masuk dalam hal yang baru itu, kita antusias untuk menjalaninya. Tetapi ternyata permasalahannya seringkali kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak sesuai ketika kita mulai masuk dalam perjalanannya. Nah, inilah yang membuat kita malah seringkali patah semangat, atau kita mengalami kejenuhan, kebosanan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini tujuan devotion saat ini, saya mau mengajak saudara untuk kita kembali diingatkan bahwa penting sekali bukan hanya memulai sesuatu yang baru, tetapi bagaimana kita berjalan di dalam komitmen yang penuh dan teguh di dalam Kristus. Terutama ketika kita menjalani apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Visi Tuhan, panggilan Tuhan. Ya, karena visi atau panggilan itu membuat kita fokus akan apa yang akan kita tuju. Tetapi komitmen dalam menjalaninya adalah cerita yang lain. Ya, dan kita memerlukan komitmen ini supaya kita bisa sampai kepada apa yang menjadi tujuan kita dan juga tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat sebuah kisah di Perjanjian Lama. Dia adalah Elisa. Elisa ini adalah nabi setelah Elia. Ya, dia nabi yang luar biasa, mengalami atau membuat banyak mukjizat, ya, luar biasa dipakai Tuhan, dan kita lihat betapa hidupnya penuh komitmen. Nah, saya akan bawa saudara untuk membaca di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Nah, di sini diceritakan bahwa Elia pada saat itu bertemu dengan Elisa dan dia melemparkan jubahnya. Artinya di sini adalah sebuah panggilan bagi Elisa untuk Elisa mengikuti Elia. Dan pada akhirnya dikatakan di ayat yang ke-21, saya akan bacakan, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Dan perhatikan ini. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia menjadi pelayannya. Nah, saya akan membagikan dua hal penting, ya, prinsip tentang komitmen ini. Ya, sederhana saja. Yang pertama adalah prinsip keutamaan, ya, atau prioritas. Dan kita lihat di dalam kisah Elisa ini, ya, ketika dia menjalani pekerjaannya yang normal, biasa dilakukan sebagai farmer, ya, dia sedang membajak sawah waktu itu, ya, kita lihat, dan dia bertemu dengan Elisa. Dan saat itu juga dia memenuhi panggilan untuk mengikuti Elia menjadi pelayannya. Dan di sini kita lihat bahwa Elisa mengutamakan panggilan Tuhan, ya, untuk menjadi pelayan, dan akhirnya dia menjadi nabi. Ya. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita, saudara. Kita mungkin bisa bergeser ketika kita masuk dalam berbagai area, ya, tidak hanya seperti Elisa dalam kehidupan pelayanannya,
Tetapi ketika kita ada di dalam berbagai area, apakah itu pernikahan, pekerjaan, kita mungkin ada saat-saat di mana kita bisa bergeser prioritas kita. Tetapi kita dalam kisah ini kita diingatkan bagaimana kita tetap kepada tujuan awal, prioritas awal kita, di mana Tuhan secara langsung memberikan kita sebuah panggilan, ya, untuk kita bisa menjalani apa yang menjadi peran kita. Ya, dan jangan sampai hal itu menggeser terus-menerus sehingga kita lupa akan prioritas awal, keutamaan awal kita untuk kita menjalani peran tersebut. Apakah kita seorang ayah, orang tua, ibu, ya, sebagai pemimpin di perusahaan, atau apapun yang kita kerjakan. Yang kita lihat, Elisa benar-benar mengesampingkan segala hal yang bukan prioritas utama, tetapi dia benar-benar menjalani apa yang menjadi hal yang utama. Karena dia mengerti, ini adalah panggilan Tuhan. Jadi yang pertama adalah prinsip keutamaan. Yang kedua adalah prinsip kesetiaan. Ya, kita lihat di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Saya tidak akan membacakannya, saudara bisa membacanya di tempat masing-masing. Tetapi di sini dikisahkan pada saat Elia akan naik ke surga. Dan disinilah saat-saat terakhir Elia melayani, dan dia akan melepaskannya kepada Elisa, ya. Dan di sini Elisa, saya bisa katakan begitu ngototnya, ya, karena Elia akan melakukan perjalanan pada saat itu ke kota Betel, ke Yeriko, dan akhirnya di Sungai Yordan. Dan ketiga-tiganya, 3 kali Elisa tetap ngotot untuk tetap mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Padahal Elia sudah mengatakan setiap kali berhenti di satu kota, Elisa, kamu tinggal saja di sini, saya akan melakukan perjalanan ke kota Betel, Yeriko, dan akhirnya ke Yordan. Dan pada akhirnya, singkat cerita, ya, Elisa bisa melihat, memandang langsung Elia terangkat ke sorga. Dan inilah yang menjadi akibatnya Elisa mengalami urapan yang double, ya, double portion, lebih dari apa yang dimiliki oleh Elia. Dan kita lihat dari kisah ini, ya, Elisa adalah pribadi yang setia di dalam komitmennya. Begitu dia dipanggil untuk mengikut Elia sebagai pelayannya, ya, kita bayangkan bahwa ketika dia dipanggil mengikuti Elia, dia mendampingi senantiasa, bahkan dia ikut melayani sampai dengan saat-saat terakhir. Bayangkan saat itu mungkin Elisa menghadapi hal-hal yang mungkin tidak mudah, berbagai tantangan, kondisi-kondisi yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tetapi luar biasa, Elisa di sini tetap pada komitmennya. Sekali dia dipanggil, maka dia akan terus mengikuti apa yang Elia perintahkan atau katakan kepada Elisa. Ya, karena Elia secara langsung memuridkan Elisa. Jadi di sini sangat penting buat kita, saudara-saudara, kita diingatkan bagaimana kita harus juga setia, ya, kepada setiap apa yang kita kerjakan. Ketika kita yakin bahwa itu adalah panggilan dari Tuhan. Panggilan Tuhan di sini bukan hanya soal kita melayani, ya, tetapi panggilan kita dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Dikatakan di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Luar biasa, Elisa telah setia sehingga dia mendapatkan apa yang semakin luar biasa di dalam kehidupannya. Dan juga saya akan bacakan di Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.
engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan apa? Setia. Jadi mari kita berjalan di dalam komitmen, ya, yang dimana di dalamnya ada keutamaan atau prioritas dan juga kesetiaan, walaupun mungkin dalam hal-hal yang kecil dibangun semakin luar biasa. Jadi saudara, ketika kita merindukan pertumbuhan, di mana ketika kita masuk atau memulai kepada sebuah musim yang baru atau sesuatu yang baru di dalam bisnis kita, pekerjaan, pernikahan, maka pertumbuhan itu akan sekuat komitmenmu. Saya ulangi sekali lagi, pertumbuhanmu akan sekuat komitmenmu. Semakin kita memiliki komitmen yang teguh, maka kita akan melihat bahwa pertumbuhan kita semakin nyata. Jadi apa yang menjadi peran kita saat ini? Ya, bahkan juga mungkin di dalam pelayanan yang mungkin saat ini, saya sudah bosan, saya sudah jenuh, saya sudah lelah. Sepertinya saya tidak mendapat apa-apa. Mari kita kembali lagi recommit diri kita sendiri supaya kita bisa terus berjalan dan kita menjalani apa yang pada awalnya kita dipanggil dalam visi-visi yang Tuhan taruh di dalam diri kita, sehingga kita menghasilkan buah-buah yang luar biasa, baik itu bagi sendiri maupun bagi banyak orang di sekitar kita. Mari terus maju di dalam komitmen, khususnya di dalam komitmen kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bawa kembali kehidupan kami Tuhan. Mungkin bagi kami yang baru masuk di dalam komitmen yang baru, kami mau setia di dalamnya, kami mau benar-benar mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam apapun yang kami jalani Tuhan, peran-peran yang kami jalani, sehingga kami berjalan di dalam sebuah komitmen yang Engkau terus tambah-tambahkan sehingga menghasilkan buah yang baik Tuhan. Dan juga kami mau setia Tuhan menjalani apa yang mungkin selama ini sudah kami jalani begitu lama, proses-proses yang kami alami Tuhan. Dan kami percaya walaupun mungkin tidak mudah buat kami percaya Engkau bersama dengan kami. Dan di dalam kesetiaan kami akan melihat berkat yang luar biasa. Kami akan melihat rancangan-rancangan-Mu semakin Engkau nyatakan, janji-janji-Mu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan kami saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.